Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Kita coba simulasikan sedikit, Ibu Pisa. Ini misalnya nih, Daniel punya uang 100 juta rupiah begitu, Bu. Dalam tempo 2 tahun ini sebaiknya Daniel ini pilih yang mana? Apakah obligasi ataupun deposito begitu? Ya, saya tanya dulu, Daniel tipikalnya takut nggak nih uangnya ini hilang? Terus Saya takut nggak ini uangnya saya ini tipenya sampai mau moderat, Bu. Oh, moderat ya. Oke, jadi untuk yang tipikalnya moderat, tentunya Daniel harus menyisihkan dulu. Pertama adalah dana darurat. Sudah ada dana daruratnya belum? Kalau belum ada dana darurat, berarti itu harus dibagi dulu untuk dana daruratnya. Lalu yang kedua, untuk jangka waktu 3, 6 bulan, 12 bulan, sudah ada juga atau belum? Kalau belum, taruh dulu di situ. Dan sisanya baru bisa mulai diinvestasikan di obligasi yang memberikan return yang cukup bagus gitu ya di atas deposito. Jadi itu bisa dibagi-bagi nih. Kalau misalnya memang mau 2 tahun, berarti bisa masuk ke obligasi asalkan dana darurat dan juga dana untuk 3 bulan, 6 bulannya ya depositonya itu harus ada dulu. Seperti itu. Baik, ini menarik Bu Pisa, karena dari 100 juta ini dengan tipe moderat dalam waktu 2 tahun sebaiknya kita alihkan ke obligasi, tapi memang harus memperhatikan jangka waktu 3 sampai 6 bulan begitu ya, ketahanan dananya dan juga dana daruratnya seperti apa. Nah, kalau kita investasikan ke misalnya 2 tahun dengan nilai 100 juta juga ke instrumen deposito, berapa banyak hasil daripada cuan begitu, cuan daripada investasi yang bisa diperoleh nantinya setelah 2 tahun? Iya, kalau misalnya dengan dana 100 juta melihat tingkat suku bunga saat ini hanya akan memberikan 4,5% Daniel, setahun. Ya, jadi kalau 2 tahun ya tinggal dikalikan 2 gitu ya, 4,5% dikali 100 juta gitu. Nah, kalau misalnya di obligasi, saya mengacu ke yang terakhir itu memberikan kupon sekitar di atas 5%. Ya, jadi tentunya itu akan lebih menguntungkan gitu. Baik, meskipun kedua-dua instrumen ini dua-duanya kan kena pajak begitu Bu ya. Berarti kalau kita lihat dari sisi yield atau pendapatan persentasenya sendiri masih tetap lebih unggul obligasi dong ya Bu? Iya tentunya ya, dan jangan lupa untuk deposito kalau 2 tahun itu Daniel langsung lock ya 100 juta selama 2 tahun tentunya bisa dapat yang 4,5% tadi. Tapi kalau misalnya itu adalah deposito yang 3 bulan, 6 bulan lalu di roll over, kita melihat bahwa perkembangan suku bunga ini trennya akan flat atau cenderung menurun. Jadi belum tentu nih Daniel akan dapat 4,5% nih selama 2 tahun gitu. Ya kecuali langsung di lock selama 2 tahun. Jadi kalau memang mau di lock selama 2 tahun bisa memilih obligasi seperti itu. Baik. Kemudian apa saja sih sebenarnya yang perlu kita waspadai begitu Bu kalau kita berinvestasi entah dengan menggunakan instrumen deposito ataupun juga dengan instrumen obligasi begitu. Utamanya bagi kalangan milenial dan yang juga memiliki profil risiko moderat. Iya, oke. Untuk deposito yang seperti tadi sudah saya sebutkan, kita harus memilih bank yang stabil dan performa finansialnya juga bagus ya. Jadi harusnya bank itu memberikan suku bunga deposito yang wajar. Kalau memberikannya terlalu tinggi itu perlu berhati-hati juga gitu ya, karena kita tahu bahwa acuan kita adalah suku bunga yang dijamin oleh LPS yaitu 4,5%. Jadi rekan-rekan bisa melihat bahwa itu adalah acuannya. Dan kemudian jangan lupa kalau misalnya kita sudah menempatkan deposito, kalau sewaktu-waktu kita butuh dananya sebelum jatuh tempo, bank tentunya akan memberikan penalti. Ya, penaltinya itu bisa bervariasi antara 0,5% sampai 1% terhadap nilai pokok dari depositonya tersebut. Seperti itu. Baik. Nah, kalau obligasi, ya, gimana Daniel? Silakan Bu. Ya, kalau obligasi seperti yang saya sebutkan juga ya, kalau kita juga kebetulan kita mau menjual obligasinya, ternyata harganya di bawah dari 100%.
sehingga kita akan mengalami kerugian gitu ya, yang tadinya kita beli di 100%, ternyata kita jualnya harus di bawah harga pada saat kita membeli, sehingga Mhm. kita ada loss dari sisi capitalnya kita, seperti itu.